wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Laila SPDI, Satuan Kerja Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Toha SAG MSI selaku Kepala dari Balai Diklat Denpasar. Yang kedua kepada Bapak Bambang Rudianto selaku pembimbing kami yang baik hati, yang selalu memberikan motivasi serta penguatan kepada kami. Dan yang berikut kepada Ibu Wayan Seruni dan Ibu Putu Devi serta panitia PJJ dari Balai Diklat Denpasar. Pada video learning jurnal kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran untuk pemenuhan tugas kelompok kami. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 5. Yang pertama Bapak Faisal Akbar SPD, beliau yang bertugas sebagai pengedit video. Kemudian yang kedua saya Nur Laila SPDI yang bertugas sebagai moderator di sini. Dan yang ketiga Ibu Nur Dahnia SPD, beliau akan menjelaskan tentang model pembelajaran project based learning. Kemudian yang berikut Bapak Arsan Suryanto SPD, beliau akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry learning. Dan yang berikut Ibu Latifah Sulaiman SPD, beliau akan menjelaskan tentang model pembelajaran problem based learning. Dan yang terakhir Bapak Harun Zakar SPD, beliau akan menjelaskan tentang model pembelajaran discovery learning. Nah, sekarang teman-teman saya akan menjelaskan tentang model-model. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan video tentang perancangan model pembelajaran discovery learning mata pelajaran PPKN oleh Kak Harun Zakar. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita akan menentukan terlebih dahulu kompetensinya, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Pada kesempatan ini saya memakai kompetensi dasar pengetahuan 3.4, yaitu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya yaitu mendemonstrasikan hasil identifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya tentang topiknya yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan subtopiknya tentang keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Alokasi waktu 3 kali 40 menit. Lanjut. Tindakan selanjutnya yaitu menentukan IPK atau indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menjelaskan arti keberagaman. Yang kedua, mengidentifikasi keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Ketiga, menjelaskan keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Keempat, mengelompokkan keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Kelima, menganalisis keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Dan yang keenam, menyimpulkan keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita menentukan tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu menjelaskan arti keberagaman. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan keberagaman suku dan budaya masyarakat Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan faktor penyebab keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan arti Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, siswa mampu menghubungkan keberagaman bangsa Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keenam, siswa mampu membuat laporan. Siswa mampu membuat laporan hasil telaah keberagaman suku dan budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, kita akan menentukan langkah-langkah atau sintaks pembelajaran. Yang pertama adalah stimulasi atau pemberian rangsangan. Di dalam kegiatan pembelajarannya yang pertama, peserta didik memperhatikan tulisan, gambar,
tentang keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, peserta didik memperhatikan guru menjelaskan keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mendengarkan penjelasan tentang keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, peserta didik memperhatikan video tayangan tentang keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik memperhatikan guru menjelaskan materi tentang keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Sintak yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Di dalam kegiatan pembelajarannya, guru memberi kesempatan kepada siswa mengajukan pertanyaan dari apa yang diamati. Misalnya, pertanyaannya yaitu apakah faktor penyebab keberagaman suku dan budaya masyarakat Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah cara mengidentifikasi faktor penyebab keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan keberagaman suku dan budaya? Lanjut. Sintak yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Di dalam kegiatan pembelajarannya, siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab masalah yang diidentifikasi melalui pertama, mencari dan mengumpulkan data informasi yang berhubungan dengan keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Dan yang kedua, mencari dan mengumpulkan data atau informasi untuk menyelesaikan tugas atau lembar kerja yang diberikan guru. Lanjut. Sintak yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Di dalam kegiatan pembelajarannya, siswa dibagi secara kelompok untuk berdiskusi tentang informasi yang telah didapatkan mengenai keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, membimbing siswa melakukan kegiatan mengolah data melalui diskusi dan membandingkan dengan hasil data dari referensi lain. Yang ketiga, siswa diberikan kesempatan untuk mulai mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan oleh guru. Lanjut. Sintak yang keenam yaitu verifikasi atau pembuktian. 1. Di dalam kegiatan pembelajaran, guru meminta siswa untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil melalui diskusi dengan kelompok. Kedua, guru meminta kelompok yang sudah siap mengemukakan hasil diskusinya baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, memberikan tanggapan atau masukan apabila diperlukan. Keempat, peserta didik menyampaikan hasil diskusi tentang keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia baik secara kelompok maupun individu. Yang kelima, peserta didik yang lain, baik secara individual maupun kelompok, menanggapi hasil presentasi atau menanggapi, mengkonfirmasi atau menyanggah. Selanjutnya, sintak yang terakhir, yang keenam, generalization, yaitu menarik kesimpulan. Di dalam kegiatan pembelajarannya, guru menggiring siswa untuk mengeneralisasi hasil diskusi atau simpulan dari masing-masing kelompok. Yang kedua, membimbing siswa untuk menyusun kesimpulan sebagai hasil belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsan Sunyanto, nama madrasah MTS Negeri 3 Sumbawa, kelas 7 semester ganjil, mata pelajaran PJOK. Alokasi waktu 3 kali pertemuan, model pembelajaran inquiry learning. Pada pertemuan kali ini, yaitu akan menjelaskan tentang kompetisi dasar. 3.1 memahami variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. 4.1 mempraktikkan variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Topik: lompat jauh, variasi awalan tolakan, variasi melayang di udara, variasi mendarat. Subtopik 3.3.1 mengidentifikasi berbagai variasi gerak spesifik awalan, ancang-ancang, tumpuan, melayang di udara, dan mendarat. 3.3.2 menjelaskan berbagai variasi gerak spesifik awalan, ancang-ancang, tumpuan, melayang di udara, dan mendarat. IPK kuncinya adalah 4.3.1 melakukan berbagai variasi gerak spesifik awalan, ancang-ancang, tumpuan, melayang di udara, dan mendarat. 4.3.2 menggunakan berbagai variasi gerak spesifik awalan, ancang-ancang, tumpuan, melayang di udara, dan mendarat dalam bentuk perlombaan lompat jauh menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Tujuan: mengidentifikasi berbagai variasi gerak spesifik awalan, ancang-ancang, tumpuan, melayang di udara, dan mendarat. Menjelaskan berbagai variasi gerak spesifik awalan, ancang-ancang, tumpuan, melayang di udara, dan mendarat.
Tahap pembelajaran. Tahap 1, orientasi terhadap masalah. Peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan untuk memfokuskan perhatian pada topik materi variasi awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat dengan cara melihat tanpa atau dengan alat menayangkan gambar, foto, video yang relevan. Tahap 2, merumuskan masalah. Kegiatan pembelajaran. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya, mengajukan pertanyaan tentang materi variasi awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat. Tahap 3, mengajukan hipotesis. Kegiatan pembelajaran dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dan kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok. Kemudian dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pengalaman peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari. Tahap 4, mengumpulkan informasi atau data. Kegiatan pembelajarannya adalah peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan mengamati objek kejadian, membaca sumber lain. Tahapan kelima, menguji hipotesis. Menambah keluasan dan kedalaman sampai pada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, induktif secara produktif dalam membuktikan tentang materi, variasi awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat. Tahapan ke-6, merumuskan kesimpulan. Menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi, variasi awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat. Menjawab pertanyaan tentang materi, variasi awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. Pertanyaan tentang hal yang belum dipahami atau guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi variasi awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat yang akan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang akan saya sampaikan kali ini tentang perancangan modal pembelajaran HOTS. Nama Latifah Sulaiman, asal madrasah Mas Al Ikhlas Rea Rinduan Raja, Flores NTT, kelas 11 semester ganjil dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Alokasi waktunya 2 kali 45 menit, 1 kali pertemuan. Nah, langsung saja saya jelaskan materinya, yaitu materi kolonialisme dan imperialisme dengan model pembelajarannya model problem based learning. KD pertama yaitu KD pengetahuan 3.1, yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, untuk KD keterampilannya 4.1, mengolah informasi tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Untuk IPK, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, itu indikator pendukung. Nah, sedangkan indikator kuncinya yaitu melacak kronologi kedatangan dan perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Untuk indikator target, menganalisis kekuasaan VOC di Indonesia. KD keterampilan pada IPK-nya yaitu membuat review tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, untuk topiknya yaitu kolonialisme dan imperialisme, dan subtopik atau subtemanya proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Tahapan pembelajaran di sini, yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah kontekstual, yaitu masalah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatannya di sini disuruh anak-anak atau peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan perhatian pada materi yang akan dipelajari dengan cara mengamati lembar kerja, foto atau video, pemberian contoh-contoh materi soal untuk dapat dikembangkan peserta didik oleh peserta didik dari media interaktif dan sebagainya yang berhubungan dengan kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, tentang mengorganisasikan peserta didik. Nah, di sini membagi tugas sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Nah, kegiatannya, guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah yang disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang perlu diketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah terkait materi kolonialisme dan imperialisme.
Nah, yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Nah, di sini peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan diskusi dan saling tukar informasi terkait materi kolonialisme dan imperialisme. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini kegiatannya menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait dengan materi kolonialisme dan imperialisme. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini peserta didik disuruh untuk menganalisa dan menyimpulkan masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru terkait pembelajaran yang telah dilakukan tentang materi kolonialisme dan imperialisme. Oke, kita akan masuk pada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah bagian pengetahuan 3.1, mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, kompetensi dasar yang kedua yaitu keterampilan 4.1, mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Ya, sekarang kita masuk kepada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menjelaskan ciri-ciri dari puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Itu adalah indikator pendukung. Selanjutnya, yang kedua, menyimpulkan ciri umum puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar, termasuk indikator kunci. Dan ketiga, membandingkan persamaan dan perbedaan struktur pantun, syair, dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. Ini juga yang termasuk indikator target. Yang keempat adalah menyajikan puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam dalam bentuk musikalisasi. Ini adalah indikator keterampilan. Baik, kita masuk pada topik, yaitu menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Pada subtopiknya yaitu menulis pantun dengan berbagai konteks. Alokasi waktu 2 kali 40 menit. Oke, kita masuk pada tahap pembelajaran dan kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, tahap pembelajarannya adalah penentuan pertanyaan mendasar. Kegiatan pembelajarannya adalah guru menayangkan video tentang pembacaan puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Yang pertama, siswa diarahkan membuat daftar pertanyaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan puisi rakyat. Yang kedua, bagaimana cara menyusun pantun, syair, dan gurindam. Yang ketiga, guru mengecek daftar pertanyaan siswa. Dan kita masuk pada tahap pembelajaran yang kedua, yaitu mendesain perencanaan proyek. Yang pertama, kegiatan pembelajarannya adalah guru memberikan format laporan yang harus dibuat berkaitan dengan langkah-langkah dalam menyusun puisi rakyat. Yang kedua, guru menjelaskan sistematika pembelajaran yang berkaitan dengan pertanyaan yang telah dibuat tentang puisi rakyat. Yang ketiga, siswa dibagi menjadi 5 kelompok, di mana masing-masing anggota kelompok memiliki tugas yang jelas. Dan kita masuk pada tahap pembelajaran yang ketiga, yaitu menyusun jadwal. Kegiatan pembelajarannya adalah yang pertama, guru memberikan pengarahan tentang limit waktu pelaksanaan pembelajaran tentang menulis pantun dengan berbagai konteks. Yang kedua, masing-masing kelompok menyusun jadwal kegiatan yang direncanakan untuk pelaksanaan pembelajaran yang bisa menjawab daftar pertanyaan yang sudah dihimpun dalam kurun waktu 2 pekan sampai ke tahap finalisasi laporan. Ya, kita masuk pada yang ketiga, yaitu tahap pembelajaran memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Ya, adapun kegiatan pembelajarannya yang pertama, guru secara bertahap dalam pembelajaran menanyakan sampai di mana kemajuan terhadap tugas yang diberikan kepada masing-masing kelompok tentang realisasi proses penyusunan puisi rakyat yang mereka kerjakan. Ya. Kita masuk pada tahap yang kelima, yaitu menguji hasil. Ya. Adapun kegiatan pembelajarannya yang pertama, dengan arahan guru, siswa mengumpulkan hasil kinerja dari masing-masing kelompok yang kemudian diperiksa oleh guru dengan patokan ketentuan yang telah dibuat. Yang kedua, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil dari kinerja masing-masing kelompok. Yang ketiga, guru mengidentifikasi kemampuan siswa dengan melihat sejauh mana siswa paham cara menulis puisi rakyat dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah puisi rakyat, yaitu pantun, terkait dengan materi menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Kita masuk pada tahap yang keenam, yaitu mengevaluasi pengalaman.
Ya, pada kegiatan pembelajarannya adalah yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada wakil dari masing-masing kelompok untuk mengungkapkan beberapa pengalaman baik, kendala, maupun kesan kelompok selama proses pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan tanggapan dan penguatan terhadap hasil kinerja yang telah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Baiklah, harapan dari kami kelompok 5 setelah mengikuti materi model-model pembelajaran ini, kami bisa terapkan dalam pembelajaran kami di kelas dan di dalam kehidupan kami sehari-hari.